warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi bersama saya Bapak Dari Najib Bawono dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Anda harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi, ya. Apa saja hal-hal yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah gunakan masker, ya. Jangan sampai Anda keluar rumah tanpa menggunakan masker. Kemudian yang kedua, itu adalah mencuci tangan menggunakan sabun, ya. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak, ya. Untuk sementara ini kita harus sabar, ya. Dan jangan lupa terus berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Hari ini kita akan belajar terkait trigonometri. Pada kehidupan sehari-hari, pembelajaran trigonometri dapat kita aplikasikan pada penghitungan ketinggian suatu bangunan ataupun menara ataupun sebuah tiang. Berikut ilustrasi bagaimana menghitung ketinggian dari sebuah tiang dengan menggunakan konsep trigonometri. Pertama, Anda berdiri sejajar dengan tiang tersebut. Kemudian pastikan jarak antara Anda berdiri dengan tiang tersebut dan sudut pandang Anda terhadap titik ujung tiang. Dengan cara seperti itu, maka Anda bisa menghitung tinggi dari sebuah segitiga siku-siku yang sudah kita bentuk. Dan untuk menghitung ketinggian tiang tersebut, tinggal Anda jumlahkan dengan tinggi badan Anda. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang sudut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, harapan saya setelah Anda mempelajari materi ini, Anda mampu menghitung, kemudian menentukan dan memahami bagaimana perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum saya lanjut lebih jauh, coba perhatikan, saya akan sediakan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, ya, dan sudut C saya beri nama alfa, ya. Nah, dalam trigonometri, hal yang paling dasar ada 6 yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah sinus, yang kedua kosinus, yang ketiga tangen, yang keempat sekan, yang kelima kosekan, dan yang keenam kotangan, ya. Untuk hari ini kita bahas 3 hal dulu, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, ya. Coba perhatikan apa itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, yang pertama kita lihat sin alfa. Sin alfa adalah perbandingan antara panjang sisi depan, ya, dibanding dengan panjang sisi miring. Coba perhatikan segitiga di samping. Mana sisi depannya? Ingat, sin demi, ya, sisi depan per miring. Jadi depannya adalah, ya betul, sisi AB, ya, dan miringnya adalah sisi AC, ya. Sehingga sin alfa dalam segitiga siku-siku di samping adalah AB per AC. Bisa dipahami anak-anak semua? Oke, sekarang saya lanjut ke kosinus, ya. Cos alfa adalah perbandingan antara panjang sisi samping dibanding panjang sisi miring. Mana sisi sampingnya? Samping dari sudut alfa. Sudut alfa mana? Ya, ada di sudut C. Sampingnya ada samping kanan, ada samping kiri. Nah, yang samping kanan tadi sudah kita sepakati bahwa dia adalah sisi miring, sehingga sampingnya adalah sisi BC atau alas dari segitiga di samping. Sehingga Anda harus ingat cos sami, ya, samping per miring. Sehingga perbandingan trigonometri pada segitiga di samping adalah BC per AC. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut. Yang selanjutnya adalah perbandingan trigonometri tangen, ya. Tangen alfa adalah perbandingan antara
panjang sisi depan dibanding panjang sisi samping. Depan alfa tadi mana sisi depan alfa? Iya, sisi depan alfa adalah AB dan sampingnya adalah BC. Sehingga ingat, tangen adalah tan desa, depan per samping. Sehingga pada segitiga siku-siku samping perbandingannya adalah depan per samping, yaitu AB dibanding dengan BC. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Untuk menambah pemahaman Anda, coba perhatikan contoh soal berikut. Diketahui sin theta 5/13. Tentukan nilai dari cos theta dan tan theta. Oke, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Pertama, Anda tulis dulu sin theta sama dengan 5/13. Dan ingat, sin demi depan per miring. Jadi sin itu adalah perbandingan antara panjang sisi depan dibanding panjang sisi miring. Berarti 5 di situ adalah sisi depannya dan 13 adalah sisi miringnya. Untuk mempermudah pemahaman Anda, jangan lupa gambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. Oke, saya sediakan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, dan sudut C saya beri nama theta. Oke, sesuai yang diketahui, sin 5/13 dari depannya 5, sisi depannya AB berarti panjangnya 5, dan sisi miringnya AC berarti panjangnya 13. Untuk mengetahui cos theta dan tan theta, kita harus mengetahui seluruh panjang dari ketiga sisinya. Yang belum tahu yang mana? Betul sekali, sisi A, sisi AB atau sisi BC? BC ya. AB kan sudah tahu 5, berarti BC yang kita cari. Bagaimana kita mencari panjang sisi BC? Ingat, ini adalah segitiga siku-siku, berarti berlaku teorema Pythagoras ya. Bagaimana teorema Pythagoras? Ingat ya, G berarti BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi sisi terpanjang itu adalah sisi miring dikurangi sisi lainnya. Oke, AC kuadrat, AC panjangnya 13 dan AB panjangnya 5. Jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat berapa? 169 dikurangi 25, sehingga hasilnya 144. Nah, 144 ini adalah BC kuadrat. Berarti BC adalah akar dari 144. Berapa akar dari 144? Ya, betul sekali, yaitu 12. Sehingga kita tahu panjang BC adalah 12. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ketika ketiga sisinya sudah kita ketahui, baru kita bisa tentukan cos theta-nya. Ingat, cos apa? Cos sami, ya. Samping dibanding miring. Pada segitiga siku-siku di samping, mana sisi sampingnya? BC. Mana sisi miringnya? AC. Sehingga kita tahu cos theta perbandingannya adalah 12/13. Mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut ke tan theta. Ingat, tan apa? Tan desa, depan per samping. Kita tahu depan dari segitiga siku-siku di samping adalah sisi AB dan sampingnya adalah sisi BC. Sehingga perbandingannya adalah 5 dibanding 12. Betul sekali. Bisa dipahami anak-anak semua? Mudah bukan? Saya harapkan Anda mampu memahaminya dengan baik. Oke, untuk menambah pemahaman Anda, coba perhatikan contoh yang kedua di atas. Ya, diketahui tan theta sama dengan 2. Tentukan nilai dari sin theta dan cos theta. Nah, jangan lupa, pertama Anda tulis dulu tan theta-nya sama dengan 2. Ingat, tan theta adalah tan desa, ya, depan per samping. Pak, itu kok bukan perbandingan? Ingat, 2 itu bisa kita konversi menjadi
2/1. Bisa dipahami? Sehingga tan desa berarti depannya adalah 2 dan sampingnya adalah 1. Silahkan Anda gambar segitiganya, kemudian kerjakan seperti yang saya jelaskan tadi, dan Anda kumpulkan di Google Classroom kelas matematika. Saya harapkan Anda mampu memahami pembelajaran kali ini dengan baik. Anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap Anda tetap semangat belajar, tetap semangat mencari ilmu, tidak terbawa oleh suasana pandemi, sehingga Anda bisa santai-santai di rumah, sehingga Anda tidak membantu orang tua di rumah. Tetap jalani protokol kesehatan, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Terima kasih anak-anakku semuanya. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.